kisah kita yang mana munasabah atau masuknya di dalam bulan suci Rabiul Awal atau bulan yang mulia di dalam bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana dilahirkannya Rasulullah SAW. Maka kita akan sedikit menjelaskan tentang perihal yang berkaitan tentang masalah bulan ini dan juga tentang Maulidun Nabi Muhammad SAW, dan juga dianjurkan mengamalkan atau amalan-amalan yang ada di dalam bulan ini. Ikhwani rahimakumullah, perlu diketahui bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak mempunyai keutamaan di zaman jahiliyah. Jadi ketika di zaman jahiliyah ini bulan tidak berharga, lain dengan bulan Muharram, lain dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Syawal. Ya, ini bulan-bulan ini mempunyai keunggulan di mata mereka, sehingga ketika masuk bulan-bulan tersebut mereka mengagungkan bulan tersebut. Tetapi bulan Rabiul Awal bukan bulan yang mempunyai qimah, mempunyai harga atau mempunyai keutamaan di mata mereka. Tetapi setelah kelahiran Rasulullah SAW, ini bulan menjadi bulan yang sangat mulia. Ini bulan menjadi bulan yang sangat dinanti-nantikan. Untuk apa? Untuk merayakan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, disebutkan kalau sekiranya Rasulullah SAW, ya, tidak perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu mulia secara zatiah. Jadi mulianya Rasulullah bukan karena Rasulullah ini memang dia menjabat sebagai nabi, ulama, tapi secara zatnya Rasulullah adalah mulia. Ya. Kemuliaan Rasulullah SAW itu bukan kemuliaan yang dinisbahkan kepada sesuatu. Kalau sekiranya Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram atau di bulan Ashurul Hurum lainnya seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau di bulan Rajab, ya, atau di bulan Syawal, ya, maka ada anggapan sebagian orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh akan mempunyai anggapan bahwa Rasulullah mulia karena dilahirkan di bulan itu. Mempunyai anggapan semacam itu. Tetapi Rasulullah SAW bukan semacam itu. Rabiul Awal menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang merayakan Maulidun Nabi Muhammad SAW itu bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dilahirkannya Rasulullah SAW adalah sebagai penyelamat, kebahagiaan, ya, di dunia sampai di akhirat. Karena dengan kelahirannya Rasulullah maka akan lahir pula syariatnya Rasulullah. Dengan lahirnya Rasulullah orang akan mengetahui mana hak dan mana batil. Dengan lahirnya Rasulullah orang akan mengetahui kesempurnaan daripada akhlak, hablum minallah dan hablum minannas. Dengan kelahiran Rasulullah dia tahu daripada hukum-hukum halal, haram, makruh, sunnah, ya, mubah dan lain sebagainya, wajib. Nah ini, maka bentuk syukurnya dia, ya, orang-orang itu, ya, mengadakan salah satunya perayaan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan di dalam ayat Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrahu. Katakanlah wahai Muhammad dengan fadlullah. Apa fadlullah? Bi fadlillah. Al-Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan
kalimat bifadlillah adalah al-ilmu. Ilmu. Jadi kalimat yang Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan kalimat fadlullah. Katakanlah wahai Muhammad dengan ilmu. Fadlullah ini maknanya ilmu. Dengan keutamaan Allah, yaitu dengan ilmunya Allah. Wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Yang dimaksud dengan rahmatnya Allah ini apa? Adalah Rasulullah sendiri. Adalah Rasulullah sendiri. Itu dikatakan dengan kelahirannya Rasulullah, dengan Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu adalah rahmat. Karena ada ayat mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semua alam. Jadi ini keutamaan adalah ilmu, rahmat adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Maka dengan dua ini, dengan ilmu, dengan Rasulullah, kelahirannya Rasulullah, dengan terangkatnya Rasulullah menjadi nabi, dengan wujudnya Rasulullah itu sendiri, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua bergembiralah. Iya, ketika ditanya Imam Suyuti ditanya apa hukumnya. Ketika itu ditanya apa hukumnya merayakan Maulidun Nabi Muhammad SAW yang setiap harinya jatuh pada yang orang-orang setiap tahunnya mengadakan pada malam atau tanggal 12 Rabiul Awal. Apa daripada manfaat? Apa dari sisi pandangan hukum syariat? Apakah yang melaksanakan itu mendapatkan pahala atau tidak? Nah, Imam Suyuti mengatakan, adapun perayaan Maulidun Nabi Muhammad SAW yang diadakan orang ketika masuk bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana mereka mengadakan satu perkumpulan, yang mana perkumpulan di situ dibacakan lubzah, sekelumit daripada biografi Rasulullah SAW, dari akhlaknya, dari kejadian-kejadian penting seperti Isra Mi'raj, seperti Syaqqul Sadar, artinya dibelah dada, dicuci, kemudian seperti daripada kelahiran sampai daripada kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Kemudian dibacakannya juga ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Makanya di dalam Maulid itu biasanya ada sekelumit daripada ayat seperti laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir, seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna ala kulli hal, ayat-ayat dibacakan di dalam Maulidun Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sahibul Bait ini akan menyediakan ta'am, makan, dan memberi makan yang hadir. Ketahuilah bahwa perkara ini adalah perkara yang mulia, kata Imam Suyuti. Ini perkara-perkara yang mulia. Dan orang yang melakukan semacam ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi syariat dianjurkan orang untuk melaksanakan. Makanya kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i disebutkan, dikatakan man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Dikatakan barang siapa orang yang mengumpulkan barang siapa yang mengumpulkan orang, perkumpulan orang, wa tahayya'a, barang siapa yang mengumpulkan orang untuk membacakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa tahayya'a lahumut ta'ama wa amalan hasanan, dan mereka menyediakan makanan dan memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Nah, ini ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin. Nanti Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat kelak, akan bersama orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiq itu orang-orang yang mempunyai kedudukan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ma'rifatu billah, al-arif billah, dan lain sebagainya. Dan juga bersama para syuhada dan juga para sholihin. Makanya ketika diadakan perayaan Maulid Nabi, catatannya yaitu
yaitu dia berlaku baik. Makanya jangan sampai kita ini dengan keawaman kita menjadikan sasaran panah orang-orang yang di luar kita, artinya musuh, artinya orang yang tidak senang dengan Maulidun Nabi. Maulidun Nabi adakan dengan konsep yang secara syariat, ya. Jangan mendatangkan Maulidun Nabi seperti orang orkesan, lampu disco dipasang dan lain sebagainya, terus kemudian nanti pakai joget-jogetan, terus kemudian nanti ikhtilat atau campur bainan nisa wal rijal, antara perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya. Artinya jangan menghadirkan perkara yang haram pula. Kenapa? Karena ini bahkan dikatakan ketika kita mengadakan maulid dengan ikhlas, khusyuk, ya, ketika dibacakan, ya, tidak ada perkara yang menjadikan keharaman dan lain sebagainya. Itu Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Dan juga dikatakan aulia, ulama, roh, batamudun, mereka akan menghadiri hal-hal semacam itu. Kalau malaikat balasyah, tidak ada keraguan lagi, maka kumpul di tempat yang mana di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan perlu kita ketahui bahwa Maulidun Nabi itu awal memang yang pertama kali merayakan. Kalau kita bicara tentang secara seremonial acaranya, itu pertama kali yang merayakan adalah Abu Sa'id Al-Mudaffar min Irbil Baghdad, yaitu Abu Sa'id Raja Mudaffar, yaitu dari negeri Irbil, yaitu yang ada di Irak sana, Baghdad, yang ada di Irak. Itu ipar daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Iparnya Salahuddin, panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ini mengadakan maulid bukan sembarangan. Dia menyuruh ulama untuk menyusun, meminta tolong kepada seorang raja ini, meminta tolong untuk dibikinkan sekelumit atau daripada biografi singkat Rasulullah SAW. Sehingga dibacakan. Dan ketika itu dipanggil semua orang-orang yang ada di negeri itu. Yang dipanggil siapa? Dari sisi ulama, dari badan staf kepemerintahannya, kerajaan, badan kekerajaannya, kemudian dari fuqara wal masakin wal aitam, ya, dan orang-orang yatim, itu dipanggil, dikumpulkan, ya. Dan ketika itu sampai dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Mudaffar ini dia menyembelih onta 100 onta, menyembelih sapi 100 sapi, menyembelih kambing 1000 kambing, menyembelih ayam 10.000 ayam. Kemudian dengan gandumnya, kalau di sini kan beras, kalau di sana gandum, ya, kalau di sana gandum dengan penuhnya gandum dan lain sebagainya. Ketika itu diadakan perayaan. Salah satunya di dalam Maulidun Nabi Muhammad SAW untuk membangkitkan ghirah keislaman, untuk membangkitkan mahabbah dia kepada Rasulullah, walaupun tidak paham, walaupun kita tidak paham maknanya, tapi sir daripada maulid itu akan membangkitkan itu. Makanya kenapa Abu Sa'id Al-Mudaffar ini dia mengadakan perayaan Maulidun Nabi Muhammad SAW? Karena melihat kondisi umat Islam ketika itu lemah, mulai melemah, bukan lemah, tapi mulai melemah. Lebih-lebih waktu itu dihantam dengan pasukan Mongol. Dihantam dengan pasukan Mongol. Nah, Genghis Khan waktu itu dengan pasukan Mongol itu kewalahan. Apa penyebab itu? Karena kurangnya figur Rasulullah di dalam jiwanya umat Islam ketika itu. Jadi jangan merasa kita ini ketinggalan zaman, jangan kita merasa ini kolot atau kita kuno, tidak ada. Islam ini cocok di setiap zaman, figurnya cocok di setiap zaman. Makanya ketika kita salah milih figur, ya, sekarang banyak pendapat-pendapat filosofi, terus pendapat-pendapat orang-orang ahli-ahli ilmuwan, itu yang diambil dari mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, Albert Einstein, terus dan lain sebagainya, Itu semua nasihat itu ada semua di dalam Islam, dan itu nukil daripada kalam
daripada Islam. Nah ini, itu dalam sisi seremonial, itu dalam sisi perayaan Maulidun Nabi. Tetapi kalau kita berbicara dalam bentuk Maulidun Nabi secara hakikatnya adalah Rasulullah itu sendiri. Maka ketika itu Rasulullah ditanya apa? Ditanya tentang puasa di hari Senin. Ketika itu Rasulullah ditanya sama sahabatnya, wasu'ila an shaum yaumul itsnain. Dan ketika itu ditanya Rasulullah puasa di hari Senin. Wa qala Rasul, dan berkata Rasulullah, dzakal yaum ulidtu fihi. Hari itu adalah hari yang mana aku dilahirkan, kata Rasulullah. Kenapa puasa di hari Senin? Kenapa puasa di hari Senin? Rasulullah ditanya, kenapa kok puasa di hari Senin? Karena hari itu adalah hari yang mana aku dilahirkan. Wa yaum bu'istu, dan di hari itu juga aku diangkat menjadi nabi. Hari Senin. Wa unzila alayya fihi, dan di hari itu juga hari Senin itu adalah hari yang mana aku pertama kali diturunkan wahyu. Kenapa Rasulullah mengatakan puasa hari Senin mempunyai pahala sekian, puasa hari Senin adalah menggugurkan ini, mengangkat derajat. Tidak. Karena Rasulullah SAW bentuk takdim, syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW ini bukan kita basyarun nakal basar, manusia tapi bukan manusia, casingnya saja manusia. Dan pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nur, Rasulullah SAW. Nah ini, makanya kita hidup di dunia ini, ya, kita tahu dunia ini, alam semesta ini diciptakan cuma satu, karena Rasul. Karena Rasul diciptakan di muka bumi ini, kitanya ada di sini, manusia, terus kemudian bumi, alam semesta ini diciptakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, laulaka ya Muhammad ma khalaqtus syams wal qamar wal ardh jannah dan sebagainya. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Aku tidak ciptakan langit, surga, bumi, bulan. Tidak aku ciptakan. Makanya kata Rasulullah SAW, kenapa dikatakan akhirul zaman, kafratul zilzal, wa kafratul qital, wa kafratul fujar, dan lain sebagainya, masaib. Akhir zaman itu akan banyak gempa, akan banyak musibah-musibah. Kenapa? Ya karena nanti gunung meletus dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena buminya panas. Bumi ini diciptakan karena Rasulullah. Orang yang berada di atas bumi ini bertentangan dengan Rasulullah, ya marah buminya. Buminya akan tidak terima, ngamuk. Kalau andai kata dia mau berbicara, ya ini bumi ini semacam ini dan lain sebagainya. Walaupun ilmuwan mengatakan, tapi kalau andai kata ada orang yang di dalam dalam satu negeri, mereka beriman, amanu wa taqaw la fatahna alaikum barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu negeri ini beriman, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata Allah? Ya, maka aku akan buka barokah itu dari langit dan dari bumi. Ya dari dulu makmur. Ketika zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, sebagai khalifah ketika itu, apa yang dia lakukan? Itu dikenal dengan pemimpin yang adil. Bahkan di zamannya dia itu tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Semua orang cukup. Jadi tidak ada orang yang berhak menerima zakat di zamannya dia. Zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada orang yang menerima. Bahkan kelebihan makanan setiap harinya itu dia ditaruh di satu gunung. Jadi ketika gunung itu disebar jadi putih, apa yang dia sebar? Gandum. Berkarung-karung. Sehingga kelihatan gunung itu kalau waktu di pagi hari dia kelihatan hitam. Hitam, apa itu hitam? Burung-burung semua. Burung, jutaan burung, ribuan burung bakal hinggap di gunung itu.
disebar semua. Kenapa? Karena kelebihan, karena berkahnya itu sampai itu. Yaitu Allah buka barokah itu dari langit maupun dari bumi. Nah ini insya Allah perlu kita pahami bahwasanya kita ini merayakan Maulidul Nabi Muhammad SAW. Kita bentuk syukur kita kepada Allah, ya, dan juga berdampak kita cinta kepada Rasulullah, ya, yang bisa menjadikan almarhum Muhammad ahad seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Insya Allah menjadikan manfaat barokah alana wa lakum wa yuwaffiqna wa yuwaffiqukum. Allahumma habibna habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alina wajhika habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam wa yaqudha min al-wudhu wal afiyah. Ya Rabbal Alamin wa ya Rahmanur Rahim wa Allahumma yaftah alaina wa alaikum arifin wa fakirna fitin wa lima ta'min wa dina ila sabil wa Allahumma inna fi ummatina wa khalqhum wa nadhirhum wa wafiqhum ila ta'atin wa rizqna birrahum Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal mal wa ma'al wa iyyaka jannati muta'al sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Fatihah.